Yap, dimulai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good Good afternoon. I am introduce member group 8. My name is Salahuddin. My friend Aisyah Aulia Saputri and Mela Monica Stiani. We will presentation about chapter 12 shapes. Shapes. According to the Cambridge Dictionary, the meaning of the word shapes can be explained in more detail, namely as follows. First, the particular physical form or appearance of something. Second, an arrangement that is formed by joining lines together in a particular way or by the line or lines around its other edge. Ya, jadi menurut Cambridge Dictionary, pengertian kata shape ini bisa dijelaskan lebih rinci lagi, yaitu sebagai berikut. Pertama, bentuk fisik tertentu atau penampilan dari suatu. Kedua, sebuah tatanan yang dibentuk dengan cara menggabungkan beberapa garis menjadi satu dengan suatu cara tertentu atau dengan garis atau garis-garis di tepian luarnya. Next. Shapes is a fun, educational activity to help children learn basic properties of simple geometric figures. Children will practice looking for differences and similarities between shapes to complete puzzles. Shapes get progressively more difficult as children complete the stage. The final stage introduces symmetry. There is a fun surprise at the end. Jadi shape juga merupakan sebuah aktivitas pembelajaran yang menyenangkan untuk membantu siswa dalam mempelajari properti dari bentuk-bentuk dasar geometri. Dengan melakukan kegiatan permainan atau pembelajaran model seperti ini, siswa akan banyak melihat, mengamati, dan membandingkan antara bentuk yang satu dengan yang lainnya. Bentuk permainan ini seperti puzzle dan lain-lain. Next. Kind of shapes. Jadi macam-macam dari bentuk. Ada circle, triangle, oval, square, cylinder, rectangle, cone, diamond, heart, star. Circle lingkaran, triangle segitiga, oval lonjong, square segi empat, silinder tabung, rectangle persegi panjang, cone kerucut, diamond belah ketupat, heart gambar hati, star bintang. Next, my friends. Adjective of shapes. Ayo, next. Signal trouble ya? Amel? Trouble signalnya. Amel, trouble. Adjective. Oke. Oke, ma'am. Adjectives of shapes. Look at the following table. Circle, the adjective circular, meaning lingkaran. Second, cube, the adjective cuboid, meaning kubus. Number 3, cylinder, the adjective cylindrical,
meaning tabung. Number 4, oval, the adjective oval, meaning lonjong. Kenapa? Signal. Sinyal kayaknya, Mem. Oh ya udah. Coba Aisyah lanjut aja. Yang signalnya bagus aja yang membacakan. Kalau nggak bagus kamu handle. 5, Jangan sama-sama diem. Di handle. Oke guys, saya handle gitu. Yes. Okay guys, adjective of steps. Look at the following table. Ya, jadi sini ada noun kata benda, adjektif pada sifat, meaning dan artinya. Number 1, circle. Jadi kalau kata benda dia itu menggunakan circle, kalau kata sifat circular. Dan arti itu lingkaran. Ada tuh cube. Adjektifnya cubate. Artinya meaning tabung. Terus nounnya ada 4, ada 3, ada cylinder. Adjektifnya cylindrical. Artinya tabung. 4, oval. Adjektif oval. Meaning lonjong. 5, pentagon. Adjektifnya pentagonal. Meaning segi 5. 6, rectangle. Adjektifnya rectangular. Meaningnya persegi panjang. 7, semicircle. Adjektifnya semicircular. Artinya setengah lingkaran. 8, sphere. Adjektifnya spherical. Meaningnya bulat, bola. 9, square. Adjektifnya square juga sama. Artinya persegi atau bujur sangkar. 10, pyramid. Adjektifnya pyramidal. Meaningnya piramida atau limas. 11, cone. Adjektifnya conical. Meaningnya kerucut. 12, triangle. Adjektifnya triangular. Meaningnya segitiga. Next. Okay, I will continue. Adjectives in the previous table can be used in the following sentences. That's next. Oh no. A. What is an egg like? It is oval. Seperti apakah bentuk telur? Itu berbentuk lonjong. Yang kedua, what is a marble like? It is spherical. Seperti apa bentuk kelereng? Itu berbentuk seperti bola bulat. What is a protractor like? It is semicircular. Seperti apakah bentuk busur derajat? Itu berbentuk setengah lingkaran. Next, example of sentences. Examples of applying basic forms of vocabulary triangle and rectangle. 1. That snack's shape is triangle. Bentuk jajanan itu adalah segitiga. Yang kedua, our handkerchief's shape is rectangle.
bentuk sapu tangan kami adalah segi 4. Yang ketiga, a cube's basic shapes or squares. Bentuk dasar sebuah kubus adalah terdiri dari beberapa persegi 4. Yang terakhir, that square head is weird. Topi persegi itu aneh. Examples of applying basic forms ini bentuk umum dari shapes, kalimat shapes. Contoh kalimat shapes. Sedangkan yang di bawah, examples of applying particular forms of vocabulary triangular and rectangular adalah bentuk dari khusus kata sifat. Yang pertama, those shape forms out a triangular formation. Bentuk-bentuk itu bertransformasi menjadi formasi berbentuk segitiga. Yang kedua, that rectangular shape building is under construction. Gedung berbentuk persegi panjang itu sedang dalam pembangunan. Jadi yang kata sifat ini bukan berbentuk fisik seperti yang basic forms. Berbeda dari yang atas, yang ini itu particular forms. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amel. Oke, thank you Aisyah. Sorry ma'am, gangguan tadi ma'am. It's okay, no problem. Come on. Okay, ma'am. Example of applying particular form of vocabulary circle. Di sini contoh penggunaan kata kosakata dari lingkaran. First, I find a circle object. Saya menemukan sebuah objek lingkaran. Second, the circle shapes in next to the rectangular shapes. Bentuk lingkaran itu berada di sebelah bentuk persegi panjang. Number 3, please circle the correct answer. Tolong lingkari jawaban yang benar. 4, our family loves circular shapes table. Keluarga kami menyukai meja-meja yang berbentuk lingkaran. Example of applying particular form of vocabulary star. Di sini penerapan kalimat variasi kosakata dari bintang. Untuk kata tunggalnya singular. First, one more star for the champion. Satu bintang lagi untuk si juara. A star shapes sea object on or y. Makhluk lautan berbentuk bintang ada di depan menghalangi jalan kita. Ini untuk kata tunggal. Lalu ada yang plural. Plural ini kata jamak. First, do you think the stars are beautiful tonight? Apakah kamu pikir bintang-bintang indah di malam ini? Those star shapes object glow in the dark. Benda-benda berbentuk bintang itu menyala dalam kegelapan. Oke, next. Next, Aisyah. Countable noun. Countable noun, the shapes on object, a person, or an area is the appearance of their outside edges of surface. For example, whether they are round, square, curved, or flat. Jadi ini countable noun, mana ini penggunaan bentuknya itu bisa berbentuk objek, orang, ataupun area. Example. First, each mirror is made to order and can be designed to almost any shape or size. B, little pens in the shape of baseball bats. C, the glass bottle is the shape of a woman's torso. Okay, next. Woman, bukan woman, salah. Oh ya, Woman. Woman's. Dilanjutkan oleh Aisyah, my friend Aisyah. Continue. Countable noun, kata benda yang dapat dihitung.
You can refer to something that you can see as a shape if you cannot see it clearly or if its outline is the clearest or most striking aspect of it. Bentuk dalam countable noun kedua ini, kamu dapat merujuk pada sesuatu yang dapat dilihat sebagai bentuk jika kamu tidak dapat melihatnya dengan jelas, atau diambil jika garis besarnya adalah aspek yang paling mencolok. Example, the great gray shape of a tank rolled out of the village. Artinya, bentuk abu-abu besar dari tangki yang diluncurkan dari desa. I'm sorry. Ini pertemuan keberapa ini? Pertemuan keberapa? Saya tanya. Sorry nih, saya lagi di ngurus smart campus nih. Saya tanya, Akso, ini pertemuan keberapa nih? Saya lagi rekap absen, masih banyak yang salah. Ma'am. Hah? Pertemuan ke-8. Kalau di grupnya Iya, ke-8. Bukannya ke-8 itu UTS. Berarti ke-7. 7 ya? Ya, ke-7 itu pertemuan, ke-8-nya UTS ya. Jadi sekarang pertemuan ke-9 nih ya. Ma'am. Ya, oke, pertemuan 9. Kan ke-8 itu UTS nah. 14, 15, 16. Oke. Saya lagi ngerekap absen nih. Masih kacau. Oke, lanjut. Next. For example, the great gray shape of a tank rolled out of the village. Bentuk abu-abu besar dari tangki yang diluncurkan dari desa. Jadi, dalam sebuah tangki, ada bentuk abu-abu besar yang keluar dari tangki diluncurkan dari desa. Itu bentuknya belum kelihatan terlalu jelas, tapi bisa disimpulkan sebagai bentuk. Itu pengertian bentuk dari countable noun yang kedua. Contoh yang kedua, lying in bed, we often see dark shapes of heron's silhouette against the moon. Berbaring di tempat tidur, kita sering melihat bentuk gelap dari siluet bangau terhadap bulan. Jadi, ketika berbaring di tempat tidur, melihat pantulan bulan itu seperti siluet seekor bangau. Walaupun bentuknya bukan hewan seekor bangau itu, tapi disimpulkan bentuk siluet bangau. Next. Singular noun, kata benda tunggal. The shape of something is planned or organized is its structure and character. Bentuk sesuatu yang direncanakan atau diatur adalah struktur dan karakternya. Example, the last 2 weeks have seen a lot of talk about the future shape of Europe. 2 minggu terakhir telah melihat banyak pembicaraan tentang bentuk masa depan Eropa. Dalam singular noun ini, bentuk itu yang merupakan sesuatu yang direncanakan atau diatur. Dalam kalimat ini, contohnya adalah bentuk dari masa depan Eropa. Itu merupakan bentuk sesuatu yang direncanakan atau diatur. Contoh kalimat kedua, ultimately, we can change the shape of people's lives. Pada akhirnya kita bisa mengubah bentuk kehidupan masyarakat. Ini juga sama, bentuk dalam singular noun itu kan bentuk sesuatu yang direncanakan atau diatur. Jadi contohnya adalah mengubah bentuk kehidupan masyarakat yang merupakan struktur dan karakter ada di dalam kehidupan masyarakatnya. Yang keempat ada verb, kata kerja. Someone or something that sets a situation or an activity has a very great influence on the way it develops. Seseorang atau sesuatu yang membentuk situasi atau aktivitas memiliki pengaruh yang sangat besar pada cara perkembangannya. Example,
Their fields provide an insight into how environmental issues are shaping the future of designers. Pandangan mereka memberikan wawasan tentang bagaimana masalah lingkungan membentuk masa depan bisnis. Definisi bentuk dalam kata kerja verb ini merupakan seseorang atau sesuatu yang membentuk situasi atau aktivitas. Contoh pada kalimat pertama ini, bentuk itu dalam membentuk masa depan bisnis. Itu merupakan suatu aktivitas yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Contoh kalimat yang kedua, like it or not, our families shape our lives and make us what we are. Suka atau tidak, keluarga kita membentuk hidup kita dan menjadikan kita itu seperti apa. Sama seperti yang tadi, seseorang atau sesuatu yang membentuk situasi atau aktivitas. Membentuk kehidupan kita itu adalah aktivitas yang memiliki pengaruh besar. Jadi bentuk di sini adalah seseorang atau sesuatu yang membentuk situasi atau aktivitas. Suka atau tidak, keluarga kita membentuk hidup kita dan menjadikan seperti apa kita di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Maybe enough presentation material from us. Before starting the Q&A session, we have some quizzes, ma'am. Oke, everyone. Saya absen dulu ya. Saya absen, sekalian lagi membuka Smart Campus. Oke, Ahmad Sahal. Yes, ma'am. Yes, oke. Hadir, ma'am. And then Solahuddin. Ini. Solahuddin. Hadir, ma'am. Mana orangnya? Yes. Hadir. Ya, oke. And then Muhammad Rifki Permana. Hadir, ma'am. Mana Hadir, orangnya? ma'am. Oke, good. And then Clara Nisa. Hadir, ma'am. Nah, ini kamu baru ini ya, baru ngurus Smart Campus ya? Udah lama, ma'am. Oh, kenapa di sini no semua isinya nih? Jadi saya bingung nih, nak. Karena kalian isinya no semua ini. Kacau. Oke. Oke. And then Aisyah Aulia. Hadir, ma'am. Oke. And then Dwi Winarni. Present. Mana orangnya? Oke. And Ahmad Dafa Baihaqi. Yes, ma'am. Present. Yes. Okay, good. And then Nadia Rizky Ramadhani. Hadir. Ya, oke. Kamu masuk terus ya, Nadia? Masuk terus, ma'am. Ya, oke. Kamelia Alif. Hadir, ma'am. Ya. Di sini kalau enggak open kamera, saya tulis no, bukan yes. Yes itu berarti masuk. Kalau N itu berarti tidak masuk. Kalian ikut kuliah, tapi tidak on cam. Mukanya dumpetin. Itu saya tulis di sininya tidak masuk. Ya, jadi yang nggak on cam, saya tulis, loh kok mem, saya itu masuk terus mem. Nggak pernah saya nggak masuk, tetapi di sini kok absensi saya aturan berapa kali ya? 14 kali kok, di sini kok 11 kali. Nah, ngerasa nggak kamu nggak on cam? Nah itu aja, oke, lanjut. Next. Rismawati. Present, Ya. ma'am. Jangan pas di absen baru on cam ya. Saya mau tunggu sampai akhir. Oke, Zahra. Bukan. Zahra. Sorry. Tuh kan nggak ada. Zahra ada nggak?
Zahra nothing. Okay. And Talita. Present, ma'am. Yeah. And then Muhammad Hisamuddin. Hadir, ma'am. Yeah. Fikri Fahrudin. Fikri Fahrudin. Nothing. Okay. And Vidya. Present, ma'am. Masuk terus ya kamu Vidya. Minggu kemarin saya nggak masuk. Oh, pantesan di sini banyak no-nya. Oke. Minggu kemarin doang tapi. Tapi kamu saya lihat jarang on cam, ditutup terus. On, ma'am. On. Ya, signalnya jelek ya, makanya harus bagus ya. Oke. Ya, ma'am. Cari sinyal. Kalau enggak di kampus aja kamu standby. Pakai wifi sana tuh. Gratis. Riza Maulana. Jangan sampai ada yang komplain di absensi nih. Riza Maulana, nothing. Oke. And then Muhammad Aqsa. Present. Ya, kalau Muhammad Aqsa rajin nih. Saya akui. Salsabila dan jarang close kamera Aqsa tuh. Rajin. Oke, next. Salsabila Rosada. Nggak masuk lagi. Oke, next. Melia Monica. Present, ma'am. Ya, oke. And then siapa nih? Farhan Ramadhani. Present, ma'am. Ya. Farhan Firmansyah. Nothing. Oke. And then Arini Oktaviani. Present, ma'am. Yes, good. Nizwa. Present, ma'am. Oke. Laila Tusofa. Present, ma'am. Ya, oke. Lilis. Hadirah, ma'am. Ya, Fahri. Present, ma'am. Present. Oke. Nanti setelah ini kamu lihat nilai absensinya. Kenapa absensi saya masuk terus, tapi kok nilainya baru sekarang? Ini baru pertemuan ke-8, ya. Jadi tolong ini sama pertemuan UTS masuk semua dan UASnya belum saya anggap masuk nih. Nanti habis ini kamu buka Smart Campus, nilai absensinya sudah keluar. Ya, sampai pertemuan ke-8, ke-9 sama UTS. Jadi 9 kali saya absensi. Aturan nilainya berapa tuh. Jadi nanti kalian ini adalah warning buat kalian yang tidak on cam. Saya sedang rekap semua nih. Kemarin yang kelas karyawan ada 3 orang apa 4 orang tidak lulus mata kuliah saya. Ya, padahal mereka presentasinya bagus, ya. Terus assignment individualnya bagus. Saya kasih poin 10%. Ya, jadi nilainya 86, saya kasih poin 10, jadi 86 ditambah 10, 96. Nah, 96 itu nilai presentasi tugas individu dan tugas presentasi, 96. Dan absensinya mereka 86. Kenapa? 86, 80 berapa gitu, nggak sampai 90. Nah, kenapa? Karena satu, nggak on cam. Terus UTS-nya 15 poin. Ya, terus UAS-nya 44 poin. Akhirnya nilainya jatuh. Jadi tertinggi hanya tugas aja. Tertinggi itu 90, hampir 96 apa 97. Nilai presentasi bagus, ditambah poin penambahan di tugas semuanya. Saya tambahin tugasnya bagus, link YouTube-nya juga bagus, skornya bagus. Cuma tidak bisa menolong, ya, menolong.
Kecuali kalian benar-benar masuk 100%, dapat nilai absensinya 100%, masuk terus, on cam terus, tidak pernah terputus dari awal sampai akhir. Nah, saya akuin itu 100. Ya, jadi tolong di sini sebagai warning, jangan sampai di kelas reguler ini ada yang nggak lulus. Ya, meskipun saya umumkan nilainya sudah keluar ya, karena kelas P2K ini lebih cepat ya selesai, udah UAS dan sudah dibagikan, nilainya sudah keluar di Smart Campus, sudah saya garap. Ada 3 sampai 4 anak yang nggak lulus. Mau japri saya pun, mau telepon saya pun, saya tidak bisa nerima. Sudah finally, nggak bisa diganggu gugat. Yang ada Anda menyusul di tahun yang akan datang ikut mata kuliah saya lagi. Jadi tolong di sini yang tidak on cam ketahuan, di sini sudah kita lewat ke pertemuan ke 9 dengan UTS ya. Nah, kita masih ada pertemuan berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertemuan lagi ya kalau nggak salah ya. Oke, itu saya umumkan. Jadi di sini kan 16 kali pertemuan ya, 14 tatap muka, kemudian dipotong 16, kita itu 16 pertemuan, dipotong 1 untuk UTS, 1 lagi untuk UAS. Jadi meet-nya 14 kali tatap muka. Itu ya. Oke, jadi kita masih ada 6 lagi. Tolong ini 6 kali ini agar kalian semuanya yes. Jangan sampai no. Anda rugi sendiri. Oke, itu saja yang saya umumkan. Ya, lanjut. Ya, kenapa? Record 30 minutes. We must finishing the presentation. Oke. Ya udah, next. Uh, 40 minutes. Tinggal berapa? Tinggal 4 menit lagi. Oke. Berapa menit lagi? Sudah sampai 30 menit, Ma'am. Sudah, ya udah, kalau sudah 30 menit ya Anda stop aja rekodnya. Oke. Ya. Oke, kemudian lanjut. Presentation. Nah, match the following shape